bersama Teguh juara 1 Sok Suci. Yeay. Season 4. Teguh, kamu pertama kali stand up kapan? Pokoknya nggak lama dari setelah COVID ya. Waktu itu kan COVID rata ya, semua komunitas ditutup sama presiden kan, presiden stand up ditutup. Terus baru mau nyari lagi di situ. Ini ada nggak sih sebenarnya open mic-nya? Apa pelatihannya? Ternyata emang lagi ditutup teh. Terus nggak lama baru. Tahun berapa itu? 2022 kali ya. 2022. 2022. Pokoknya nanti tuh buka, nggak lama lockdown lagi, nggak jadi lagi kayak gitu-gitu. Nah itu pertama kali nyoba di Bekasi. Sebelum-sebelumnya tahu dari mana stand up? Stand up, kalau stand up emang suka sebenarnya udah lama ya. Kalau stand up tuh dari SD juga udah nonton ya. Karena Dari dulu SD? Dari SD karena SD ada. tahun berapa kamu? SD tahun berapa berarti? 2014, 13, 2012. Kenalnya bukan dari Suci segala macam, tapi dari Metro TV. Karena banyak dari komika senior Bekasi, Bang Awe segala macam itu. Kebanyakan masuk ke Metro TV tahun segitu. Oh, tahunya dari Metro. Mulai nyoba 2022. Ya. Jauh banget ya. Kenapa Jauh. tiba-tiba pengen nyoba? Kalau nyoba emang dulu di pesantren kan teh. Pas kelas 2 sanawiyah. 2 sanawiyah itu kan berarti 2 SMP ya. Itu ada pentas seni. Jadi setiap angkatan 1 sanawiyah, 2 sanawiyah, 3 sanawiyah, 1 aliyah, 2 aliyah, 3 aliyah itu harus ada ngajuin penampilan. Gua waktu itu kelas 2 sanawiyah. Ya udah sini. Ya, gua aja nih yang stand up. Teman-teman jadi nggak usah ada tampil bikin apa. Paling Pecah. mau kan. Itu pecah, cuman materinya materi orang. Materi Siapa? orang. Gua banyak itu dulu abang-abang Bekasi tuh diambil-ambilin, Bang Awe ambil 1 beat. Siapa ambil 1 beat kayak gitu dikumpulin. Jadi dari dulunya emang bakat lahnya. Pengennya begitu. Kenapa baru bisa 2022? Karena udah lulus dari pesantren baru bisa keluar kan. Bisa keluar, nyobain. Ternyata emang nggak boleh kan pakai materi orang. Dipaksa nulis. Tahu dari mana kamu? Itu Pas pertama open mic bawa materi orang? Enggak. Pertama kali datang open mic tuh justru nonton doang teh. Nonton doang gimana sih gini. Banyak yang nggak lucu, banyak yang lucu juga banyak. Terus selesai bubaran itu ngobrol, katanya nggak boleh materi orang. Nanya, Mbak, boleh nggak sih pakai? Nggak boleh lah. Ya udah minggu depannya baru nyoba, terus nulis. Ya nggak lucu. Ya. Jarak dari kamu open mic di Bekasi sama di Bandung berapa lama? Kurang lebih, berarti masuk nggak lama daftar kuliah 6 bulan. Oh, 6 bulan dari. Berarti sebelumnya kan aku pernah cerita ya ke kamu ya. Jadi hari pertama aku open mic teh, itu hari pertama kamu open mic di Bandung juga. Pertama kali apa? Kamu open mic di Bandung juga. Soalnya aku ingat si MC-nya teh ngepresan ini komik baru, jangan berekspektasi tinggi. Iya, benar. Taunya pecah Oh iya banget. benar. Ada Tejana juga di situ. Aku teh nanyain setelah aku kenal sama Agung, aku teh nanyain waktu itu ya pas yang barengan sama aku open mic ada anak Bekasi namanya teh Teguh. Kenapa dia nggak pernah kelihatan? Kata aku teh. Nanyain. Nah ternyata itu teh bukan open mic pertama kamu. Maksudnya sebelumnya. Sebelumnya pernah justru Bekasi dulu. Iya, berapa kali di Bekasi? Di Bekasi paling berapa kali ya, baru 5 kali itu karena itu aja belum masuk grup deh. Belum masuk grup di Bekasi itu belum masuk. Oh, jadi susah ya masuk. Iya, Dianggap harus sering dulu, harus dianggap jadi anggota sama mereka. Itu juga belum anggota karena kan itu paling bawah tuh, divisi paling bawah itu. Oh, jadi dalam satu komunitas Bekasi ada grup apa? Grup divisi 3, divisi 2 segala macam. Paling bawah. Sebenarnya emang cuma dikumpulin doang, belum jadi anggota sebenarnya juga belum. Banyak di situ. Itu kamu pas selama tampil di Sok Suci, yang nyaranin ikut Sok Suci siapa? Itu Bang Agung. Bang Agung. Itu kalau Bang Agung nggak ngomong saya nggak mau. Karena Bang Agung ngomong, "Gue mana ya harus ikut Sok Suci ya?" Itu pas lagi di Jatinangor. Lagi open mic di Jatinangor, besoknya audisi nih. Open mic-nya Jatinangor itu kan malam Jumat malam Sabtu itu open mic-nya audisinya Sok Suci. Nah pas malam Jumat di Jatinangor open mic si Bang Agung bilang, "Gue mana harus ikut Sok Suci." Ikut audisi nggak pernah ikut lomba-lomba kayak gini. Kalau misalnya pernah ya berarti ini pertama kali. Tapi coba datang audisi, tembus. Dan langsung ya juara 1. Kamu nggak pernah ngebom dalam setiap penampilan? Di situ alhamdulillah nggak pernah. Paling satu beat ada yang nggak kena mah banyak. Di final juga ada kok beberapa beat yang nggak kena gitu. Ini cara ngomong kamu gini dari yang orang tua? Kenapa cara ngomongnya? Ini cara ngomong ya kayak yang Betawi gitu. Iya, emang begitu teh. Orang tua kocak nggak? Bapak. Emak juga sebenarnya kocak, cuman kan orang Sumatera ya, ibu orang Bengkulu.
Cuman kalau buat ngelawaknya enggak, cuman dia tahu lah nih lucu nih, waktu ya lucu dia beneran ketawa, kayak ngeliat kayak komeng kayak gitu tuh ketawa. Tapi kalau bapak emang tongkrongan dia. Soalnya kayaknya kelihatannya kamu emang bawaan gitu, kocak bawaan gitu Beninggu. Biasanya itu orang tuanya yang nurunin, bener gak sih? Tapi emang di rumah juga kalau di teman nongkrong, di pesantren juga teman nongkrong, pesantren seringnya ngelawak emang. Senang aja gitu kali ya, kayak kita sebagai pelaku komika ya, kalau jokes kita ngelempar jokes orang ketawa seneng ya kan. Cuman kalau ngelawak kayak gitu kayaknya nggak ada untungnya gitu teh. Makanya kalau ngeliat stand up comedian kan anjir dia bisa ngibur orang, dapat duit atau makanya mau coba lah di situ. Dan emang mungkin buat sekarang sampai detik ini emang masih susah kan buat sampai. Kamu kan udah dapet juga pas Suci, dapat berapa sih? Suci juara 1 3 juta. Oh 3 juta. Setelah itu kan banyak ngejob juga aku melihat kamu. Ya di kampus-kampus alhamdulillahnya kayak gitu. Cuman kan sekarang udah mulai ini lagi nih. Makanya emang harus tetap open mic terus. Iya. Benar. Kamu kalau ini nggak punya manajemen atau kayak gitu nggak ada? Belum kepikiran teh. Ya masih. Iya. Maksudnya teh kalau di Bekasi nggak ada kayak kan kalau di Bandung misalnya teh ada yang punya job dikasihin ke dia, ada nggak yang komunitas gitu? Ya? Dari komunitas biasanya ada. Dulu pernah dapat job, bahasanya job lagi sama bintang BT, bintang BT pernah ngasih. Jadi apa open up? Bukan open up, jadi di tempat open mic-nya Bekasi itu mau bikin ada hiburan apa, terus ada stand up comedy, terus 5 komik doang. Terus gue lu mau nggak ini oke deh mau Om Bin yang nyuruh kan bahasanya. Kalau siapa aja 5 orang? 5 orang tuh akhirnya dipencar, ada orang Jakarta Timur, ada orang Jakarta mana Cikarang, sama dari Bekasi itu gue naik. Yang paling baru siapa? Gue paling baru. Baru berapa kali open mic di situ. Langsung dinotis ya sama si ini, senior. Ya alhamdulillahnya kayak gitu. Pas datang di Bandung lucu terus. Karena logat kali Bu. Bisa jadi karena pernah nanya sama ketua Senap Bekasi kan, Bang Bulo tuh, abang-abangan kita nih. Nanya, "Kenapa di sono gampang banget ya, Bang ya?" Karena lu dari daerah, Bu. Kan kalau ada orang daerah main ke Bekasi juga pasti lucu kayak gitu. Bukan nanti ada orang yang logatnya bukan dari tempat dia yang biasanya, lu pasti beda sendiri, udah beda sendiri pasti diliatin kayak gitu. Ada orang Bekasi stand up-nya di Bandung lah, open mic di Bandung rata-rata orang Bandung. Ketika ada yang beda sendiri tuh seenggaknya dinotis, walaupun misalnya nggak lucu nih tapi pasti dinotis, kelihatan banget bedanya. Jadi orang, ini orang Bekasi sendiri nih, jadi didengerin. Mungkin alhamdulillahnya lucu, jadi bisa langsung ke notis juga di Bandung kan, nggak lama. Sampai kampus, ada kampusnya dari mana, dapat jobnya justru dari kampus orang. Di UIN malah nggak pernah kan. Nah, emang sebenarnya nggak lucu itu kamu di Bekasi? Di Bekasi susah, beneran serius? Beneran susah, sering banget nggak lucu tuh. Tapi emang kayaknya emang di Bekasi pure buat ngasah mental aja. Karena kayak kamu gitu ya, di heckling, di apa kalau nggak lucu. Ya teman-teman pada di heckling, gue pernah di heckling sekali. Sama siapa? Ada Bang Hakim tuh. Aki? Bukan, Hakim Bagil namanya. Dipanggilnya Bang Bongkeng. Itu emang kalau nge-heckling emang lucu teh, bener-bener lucu. Kita juga yang di heckling nih juga ketawa. Yang punya materi ini bukan yang awan itu bukan? Bukan, itu Bang Deki kali. Oh Deki, ngasah mental lah ya di Bekasi. Iya, Bang Bekasi makasih banget, makanya di Bekasi tuh diajarin mental. Kalau diajarin nulis nggak pernah teh. Diajarin nulis di Bekasi tuh, sini ayo ngumpul kita belajar nulis, gimana nih cara bikin setup, nggak pernah. Bener-bener pernah ngobrol sama anak-anak, ada teman di Bekasi. Bekasi itu kenapa begitu ya? Komunitas tapi kok nggak ngajarin gitu ya, cara nulis apa segala macam. Kata dia, Bekasi mah begitu go. Pokoknya abang-abangannya tuh kalau mungkin komunitas lain ngajarinnya begini misalnya. Jadi abang-abang senior itu dia yang megang parang. Kalau lagi di kebun tuh ibaratnya dia yang megang parang. Jadi anak-anak tinggal ngikut di belakang. Dia yang buka jalan, anak-anak tinggal ngikutin. Tapi kalau di Bekasi itu dikasih parang satu-satu. Cari jalannya sendiri-sendiri. Kayak gitu. Tapi kata gue iya juga ya. Mungkin begitu kenapa makanya di Bandung lah bisa juara di Bandung. Ternyata mentalnya udah dihabisin di sono, udah diasah di sono. Gue juga pernah ngedenger itu teh kalau pengen nyobain ya ngasah mental, cobain di Bekasi sana kayak gitu. Jabodetabek sih, Jabodetabek tuh bener-bener semuanya rata. Menurut aku sih kamu kayaknya dulu nggak lucu tuh karena kamu pertama kali. Enggak, sampai sekarang nih kalau misalnya pulang ke Bekasi terus sih? Iya. Pernah kan abis juara Sosuci nggak lama masih di Bandung kan, libur semester pulang ke Bekasi. Pertama kali nyampe ke Bekasi open mic di situ. Itu satu beat dilempar nggak lucu langsung ngomong aja, itu gue juara di Bandung pakai itu tahu, gue bilang langsung kena ya. Habis itu lempar lagi beat nggak lucu lagi udah hantam aja. Habis itu tuh yang penting setnya selesai, nggak boleh nyerah di panggung.
nggak boleh ngeblank dikit langsung. Nggak boleh diajarin gitu, mental kan kayak gitu, udah hajar aja, habisin setlistnya. Panutan kamu siapa gitu di ini stand up? Bang Awe. Oh. Bang Awe. Sebelum pokoknya dia itu benar-benar idola, benar-benar yang bisa ngeliat aja ini orang nih yang pengen gue nih mau stand up nih gara-gara ngeliat ini orang. Bang Awe. Orang-orang kan rata-rata pertama nonton stand up teh Radit. Karena di YouTube pasti Bang Radit. Panji yang Radit sama Bang Panji atau Bang Koernas, ya kan. Itu kan banyak tuh dulu di YouTube. Itu sebenarnya Bang Awe, Om Bintang BT, Bang Heri Hore itu udah ada juga di YouTube. Cuman nggak kelihatan teh. Itu yang nonton paling cuman berapa kalau di YouTube, paling 100.000 atau berapa ratus doang, nggak nyampe yang ini. Karena emang yang tahu dikit, padahal lucu banget teh. Itu makanya dulu diambil-ambilin tuh materinya. Kayak ini mah yang nonton dikit nih, nggak ada yang tahu. Padahal di Metro udah lama banget kan, tahun segitu 2012, 2013. Kalau di Bandung atau di lokal lah, siapa di Bekasi? Di Bekasi atau Bandung siapa yang bukan panutan sih, yang kamu lihat lah gitu. Kalau di yang masih kayak di Bekasi tuh udah trio itu sih, Bang Belo, Bang Deki, Bang Aki, itu enak banget ngeliatnya. Kalau di Bandung banyak banget di Bandung. Mang Gusman itu enak banget. Kamal apalagi. Kang Anyun kan udah lama juga kan Kang Anyun. Kang Anyun aja kita udah nontonin dari Suca 2 kan. Berarti Suca 2. Udah lama banget loh. Suca 2 itu berarti Teguh kelas 2 Sanawiyah. Itu pas mau stand up itu Suca 2 tuh. Teman sekelas kamu pada nonton juga? Maksudnya apa? kenapa kamu tiba-tiba senang kayak gitu? Apa semua teman-teman di pesantren nonton? Nonton di mana? Ya nonton mereka. Oh enggak, Teguh doang. Emang kamu sendiri? Teguh doang. Cuman kita kan doyan ngelawak nih teh, kayak sayang doang mikirnya kayak ngelawak di tongkrongan dapat apa sih? Ya udah paling lu ngelawak terus teman ketawa, lu seneng doang. Masa mentok diseneng. Kalau misalnya kita terjun ke stand up itu kan berkarir. Sekarang kamu udah ngerasain ininya nggak? Apa ya? Manfaat dari stand up ke finansial gitu? Finansial alhamdulillah kemarin ya, tapi kalau buat sekarang nggak ada. Tapi ini mungkin salah satu ujian teh. Oh kemarin buset 1 bulan itu berapa duit dapat? Wah? Iya, 1 bulan. Ya dari juara Sosuci aja, juara Sosuci 3 juta, habis 3 juta dapat job di kampus ini, di kampus mana lagi, terus dapat acara-acara apa kayak gitu. Itu banyak banget kan kayak gitu. Itu bisa ngasih orang tua beli ayo makan bisa kayak gitu. Cuman kesininya udah mulai serat nih. Tapi mungkin ini ujiannya di situ. Lu masih mau ngerasain yang kayak kemarin lu rasain nggak? Tuh mikirnya kayak gitu. Ini lu sekarang lagi dikasih ujian nih, lagi diseretin. Pilihan lu cuma 2, mau mundur balik apa mau tetap lanjut. Mau tetap lanjut pun nanti mungkin bakal lama ya kan. Kayak gitu. Kamu kenapa nggak pernah ngupload video di ini? Itu nggak tahu sih. Pengen kayak gitu. Hampir semua materi kan baru gitu. Nggak ada materi beda-beda gitu ya teh. Nggak tahu kenapa, karena di Bekasi nggak diajarin kayak gitu. Oh gitu? Maksudnya juga nggak ada abang-abang Bekasi lu uploadin apa ini nggak dijamin aja mungkin, tapi boleh teh kalau misal mau upload aja. Jadi kamu cuman tuh gue belum kepikiran tuh, gue nggak main TikTok. Gue nggak main TikTok, padahal main bro, harusnya main kan teh. Itu paling empuk kan di situ. Itu katanya paling cepet kalau 15 detik aja kamu ngomong kayak cuman kayak orang misalnya teh ini Ege tahu yang belakang Ege tahu kan gitu doang. Cik aku teh ini simple banget. Apalagi stand up cuman diupload 1 bit aja ya kan, diupload kayak Teteh Jarak itu enak. Cobain Bu kamu ke TikTok. Kamu misalnya anggaplah kamu sekarang nggak enak ke Instagram karena bisa jadi kan kamu malu atau gimana nya atau segan gitu. Kalau ke TikTok kan kamu belum anggap aja belum punya yang lihat gitu. Belum pengen nyoba kayak gitu, cuman sehari 1 ini aja. Video-video juga sebenarnya ada nih beberapa nih video nih bisa. Orang kita teh sekali manggung aja ya itu bisa jadi 3 video kan, karena 1 bit dipisah kayak gitu ya kan, bisa jadi video, bisa lebih sih, bisa lebih kan, enak banget, bisa diambil semenit kan. Nggak tahu mungkin Teguh kayaknya sengaja deh kayaknya, ya udah nanti ada mungkin kalau misalnya videoin aja. Tahar mungkin kalau misalnya sekali main jadi upload karena stok banyak misalnya kayak gitu. Kamu sekarang ada stok video? Paling kemarin doang lagi Sosuci di Bekasi aja nggak ada. Itu ada semua dokumentasinya. Di videoin sama anak Win kan, videoin gue ntar tolong. Cuman satu nanti mungkin PR itu teh, takutnya nggak konsisten. Jadi kalau ngupload 1 video 2 video, terus ya viewernya dikit nih. Ya kamu jangan, itu kan nyerahnya kan di situ ya. Balik lagi ya, kalau mau kayak gitu, kamu iniinnya anggap aja kamu lagi kesenangan kamu dalam kamu bikin diary lah gitu, maksudnya setiap hari gitu harus.
urusan FYP itu kayak mana aja nanti yang nyangkut. Biasanya kayak gitu kan. Kadang enggak. Paling cuma satu video, nanti lu udah ngupload 9 nih misalnya, paling cuma satu yang FYP itu kan. Ya gitulah, kayak kita bikin beat lah misalnya tuh dari 1 menit, dari 10 menit yang lucu 1 menit. Iya. Udah ada sebenarnya pikiran kayak gitu, cuman ntar dulu tuh. Oh, belum. Nyetop dulu yang banyak. Kuliah gimana tapi enggak ganggu? Kuliah ganggu kemarin. Pas kemarin So Suci itu lumayan ganggu kuliah. Nilai banyak yang turun. Nilai kamu jelek terus gimana dong? Nilai banyak yang turun. Enggak sampai ulang. Cuman ngerasain kuliahnya banyakan keganggunya tuh. Lah kebayang teh minggu ini tampil, besok udah keluar judul temanya, tema buat stand up. Kita tungguin tuh, kita harus tulis tuh seminggu itu kayak gimana. Di open mic-in, baru dilombain lagi seminggu begitu terus kan sampai final, sampai juara. Bebe, selama berapa lama? Sebulan ada? 2 bulan ada? Sebulan setengah kayaknya ada, Suci kemarin. Jadi kamu rencananya apa habis ini? Audisi paling teh. Lomba kita banyakin. Ya. Kamu nggak pernah ikutan deh kemarin? Iya, abang di teman-teman di Bekasi tuh justru ikut lomba-lomba itu sering banget kan, menang mulu Bekasi kebanyakan. Kemarin yang ini yang apa sih? Yang di Badut juara 4 kamu nggak ikut? Itu Lawson ya kalau nggak salah. Nggak. Itu nggak ikut. Cobain ikut deh, lihat ya di Badut. Karena lomba itu yang kemarin lomba yang daftar bayar. Oh, emang itu bayar? Ada kalau Lawson kemarin bayar disuruh belanja dulu minimal 50. Jangan yang bayar, maksudnya yang Iya makanya kalau ada yang gratis, nah So Suci itu kan gratis, makanya itu kita ikut. Dulu pas zaman aku baru masuk banyak banget dari Peket, dari mana Raka, ya di Badut, itu kan bener-bener ini juara banget ya. Iya, Selalu macam juara. lomba lah. Rencana kedepannya mah lomba-lomba aja ya ikut. Suci mah Takut tuh. kenapa? Lomba takut. Kenapa? Tahu kemarin karena ngerasain lomba So Suci ya. So Suci itu kan jangka panjang teh, bukan lomba. Sekali lomba langsung ketahuan siapa juaranya siapa itu kan. Kemarin yang lama itu udah ngerasain tuh kan. Atau kalau yang cepat seenggaknya kalau bisa, jadi kita jangan berharap juara ya teh kalau lomba. Dikasih tahu tuh sama abang Bekasi. Kayak gitu-gitu tuh jangan berharap juara. Open mic jangan berharap lucu. Kalau ikut lomba jangan berharap biar apa. Kalau kalah nggak nyesek banget. Iya pasti. Ekspektasinya jangan gini. Seenggaknya nggak mungkin nggak ada apa-apa tuh nggak mungkin. Kan kamu maksudnya udah tahu lah kamu hampir selalu Nggak tahu di jawaban takut dari sekarang kayaknya itu juga emang kalau sekarang hampir takut karena masih ada kuliah. nggak akan ngeganggu kuliah lomba kan? Kamu materi yang udah ada apa itu? Iya kan kayak gitu teh. Cuma persiapannya. Nah ada lomba nih misalnya lomba 2 minggu lagi. Deg-degan apa sih dari sekarang? Stand up banget gitu. Iya kan? Nah yang bikin ganggu kuliah tuh gitu sebenarnya. Kamu juga deg-degan Oh kuliah? iyalah pasti lomba. Job juga gigs kayak gitu kan. Ya Allah, kita tahu tanggal segini ya bang, ya orang masih sebulan lagi. Deg-degannya udah dari sekarang. Oh, total berapa dapat job? Nggak tahu masih kayak tangan paling baru kurang lebih 5 lah kalau misalnya. Lumayan lah. Justru nggak tahu rezekinya malah di Bandung. Bekasi saingannya mungkin ketat kan karena Jabodetabek. Menurut aku mah karena ada logat daerah itu jadi lucu. Aku nggak pernah bilang kamu ngebom. Makanya coba detek kayak ke Bekasi, Jabodetabek gitu. Dengan orang yang biasa ya logatnya jeplak-jeplak atau ngeliat yang tete kayak gitu, pasti bisa gampang kayak gitu. Iya. Sebenarnya di Bandung banyak kan, Upi, Cimahi, gitu. Gue belum pernah kesana. Bansa. Jauh. Jatinangor sebenarnya juga jauh. Paling Kan? aja kamu nggak pernah. Caranya juga jauh kan. Kayak alasannya bensin kan. Alasan bensin. Bener jing horor juga gue kalau kesana. Iya, gue juga nggak tahu daerah teh. Makanya kalau misalnya kita open mic nggak mungkin pulang jam 10. Ngobrol-ngobrol belum, ntar jam berapa malam kita nggak tahu daerah. Kalau lewat tadi jalan yang sepi, ntar pas pulang nggak ada. Jangan. Iya, Aku kalau sendiri. Kalau ke Jatinangor jalannya jalan gede semua kan. Sampai sini semuanya jalan gede. Ini pas kamu dapat juara 1 So Suci, kamu sebelumnya ngalamin apa nggak satu yang berat apa titik terendah gitu? Enggak sih. Karena diajarin. Rame tuh. Iya sih. Iya. Tapi enggak teh, bener kalau aku nganggapnya biasa aja kayaknya di So Suci kemarin tuh. Aku pulang juga paling yang heboh orang tua yang heboh. Jadi nggak ada nih? Apa? Nggak ada kisah hidupnya? Apa? Kisah hidup sedihnya nggak ada ini teh. Lempeng-lempeng Nggak aja ada. gitu. Biasanya kan kayak
anjir. Ya itu teh. Makanya kayaknya bukan ada cerita sedih teh kayak gitu. Jadi nggak dibuat-buat ya. Gua nih hidup dulu susah, gitu nggak ada. Jujur kan, disuruhnya kalau di stand up kan berangkat dari kejujuran. Kalau nggak sedih ya jangan sedih. Patah hati pernah nggak? Sering kayak di Bandung ini kan, orang salah satu kan pernah ada materi. Tadi nggak nonton ya final tuh ya? Iya. Aku udah beli tiketnya. Terus kan sama dia. Terus. Jadi salah satu beatnya itu kan gue bilang salah satu alasan gue mau ke Bandung tuh pertama karena adem kan Bang. Terus Bekasi panas. Iya Bekasi panas. Bekasi Bandung dingin. Terus Bekasi jelek. Bandung estetik. Terus salah satunya bilang di Bandung tuh ceweknya cakep-cakep. Gue tuh dulu punya mantan pas SMA ya berarti ya. Pas SMA tuh punya pas Alia di pesantren tuh punya mantan. Dia orang Sunda teh. Cakep cantik banget. Aku mau ke Bandung alasannya salah satunya itu materinya karena ceweknya cakep-cakep. Di UIN malah nggak sekalinya nemu mungkin susah kayak gitu. Aneh banget. Ada ini teh ada rasa kayak anjing gue nih komik kalau lucu nih misalnya gue nih orang yang menyenangkan gitu. Yang cantik ada kan? Kali banyak. Oh deh. Cuman susah. Serius kamu sih sering ini? Serius. Maksudnya kalau cewek kan biasa. Kenapa ya payah banget ya? Mungkin Bu. Maksudnya gini, kalau cewek ya, kalau cowok itu jago ngomong aja. Ya, atau humoris ya teh. Biasanya gitu kan lebih suka yang humoris. Ternyata nggak segampang itu. Atau mungkin Teguhnya juga nggak terlalu nyari karena Teguh juga pilih-pilih gitu, banyak milih kan. Anjir. Jual mahal dikit. Serius tapi nggak pernah. Di ini selama kita kalau udah kuliah udah 3 tahun ya, 6 semester kan? Nggak pernah nembak. Nembak pernah. Terus nggak mau orangnya. Payah banget ya. Emang kalau urusan cinta enggak sih. Payah, biasanya gini. Sebenarnya ada yang suka ke kita. Cuman biasanya kita suka sama orang yang gak suka ke kita. Iya benar. Gitu, gue tuh pernah kayak gitu. Pertama kali masuk jadi maba ya, mahasiswa baru. Ada cewek yang deketin, ngechat-ngechatin. Cakep sebenarnya cakep, cuman tuh gue nggak mau. Sampai temen akhirnya bilang, "Bu, sebenarnya dia tuh suka tahu sama lu. Pas dia udah punya cowok. Lu nya cuman gak nembak-nembak, emang gue nggak mau." Kata kamu jadi nembak kamu. Bukan dia, beda lagi. Kalau yang ini pas lagi mahasiswa baru. Ya tuh, giliran ada yang disuka nih, ditembak nggak mau. Kayak gitu. Makanya gitu gue bilang pilih-pilih. Si orang yang tadi itu emang nunjukin kesukaannya ke temennya, ke Teguhnya nggak mau, cuman dia udah ngechat kayak gitu. Gue juga ladenin. Ternyata dia bener ngomong ke temen bilang terus sebenarnya dia suka sama lu nya nggak nembak lah, mau. Kamu berapa sih umur berapa dulu? 21. Lah masih jauh lah perjalanan. Iya, Target nikah? Belum mah. Bapak tuh yang bilang lu jangan nikah kalau belum punya rumah. Mau tinggal di mana lu? Iya juga ya, benar. Makanya paling pengennya karir teh. Bapak nih susah banget nih kalau udah ini ya. Stand up paling begitu kita teh. Emang segampang itu orang tua setuju dulu deh. Karena kan lu pasti jalan lu nggak bakal lurus, nggak bakal lancar kalau orang tua lu nggak ngerestuin. Biasanya kan kayak gitu. Emang nggak ngerestuin? Wah di Bekasi itu open mic Bekasi itu malam Jumat teh. Open mic Bekasi itu malam Jumat. Gue tuh berangkat pasti habis maghrib. Jadi sholat maghrib dulu terus berangkat open mic. Salim sama bapak. Gue tinggal sama bapak doang. Ibu di Jakarta soalnya. Dinasnya di sono. Di Bekasi. Salim nih ya berangkat ya. Ngapain? Ada ini stand up. Iya open mic kayak gitu. Itu lama-lama tuh ngapain sih ikut gitu-gituan? Orang malam Jumat pada ngaji lu malah berangkat lo kayak gini. Ada rasa aduh nggak direstuin nih gue nih. Ketika kemarin juara satu So Suci ya kan dapat 3 juta langsung baru kapan mau ke TV rencana TV tak dulu TV aja gue gila gue tapi nyata emang kayak gitu emang kita harus ngebuktiin tes enggaknya jadi jangan cara ngebuktiinnya itu ya dengan open mic serius bukti ada lu dapat job buktinya lu juara lomba itu kan karena hasil keseriusan lu di stand up dengan cara apa open mic terus dan materinya ganti-ganti itu doang. Orang tua percaya, nggak mungkin orang tua nggak setuju karena pure dan nggak boleh ikut gitu-gituan kalau nggak ada alasannya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir buktinya sekarang baru ngerasain kan stand up doang dan lu nggak dapet job tuh ya beneran gak ada duitnya. Efeknya apa lu buang bensin doang berangkat open mic terus lu harus ke kafe harus jajan gitu. Lu ngeluarin duit tapi nggak ada pemasukan nih lu nggak pernah dapet job gitu. Habis sebenarnya benernya juga orang tua makanya bapak itu ngomong karena dia PNS emak juga PNS jadi PNS aja udah lu hidup lu tenang gini. Sumpah mah ada COVID kemarin orang pada susah nyari kerja PNS mah tetap dapat duit. Iya juga sebenarnya. Aku ngerti gitu iya, paham kan? di posisi orang tua setelah aku jadi orang tua ya. Pengen ya anak aku nanti suatu saat jadi gini. Wajar gitu orang tua kamu gitu. Makanya kamu jangan terlalu aku selalu
selalu bilang ya ke siapapun juga, jadi kalau meskipun kamu misalnya cinta banget sama stand up, jangan terlalu all out juga. Apakah aku mau ngejar misalnya sampai open mic di Jakarta keliling gini, enggak, aku nggak mau, itu terlalu memodal gitu. Aku pengen dengan cara Teteh pun, maaf dipotong, dengan cara Teteh cuma di Jatinangor doang, iya, tapi ngupload dong jadi opener Cingabde bisa kan, sebenarnya nggak perlu terlalu all out banget. Itu balik lagi ke yang tadi teh, ekspektasi tinggi. Mungkin kalau gua open mic keliling kemana-mana nanti gua juga terkenal kok gini. Ketika nggak terkenal akhirnya jatuh down, malah nggak jalan lagi. Udah nggak modal gede, ya, pasti nggak sedikit kan, udah gitu. Ya, jadi gitu, aku juga setuju sih sama bapak kamu gitu, jangan terlalu ngapain sih kamu gini. Ya kecuali kalau misalnya gitu itu nggak ngeganggu. Iya benar. Nggak ngeganggu ini uang, kamu pakai misalnya uang jajan ya, yang uang jajan yang dikasih iya, gitu, nggak sampai minta lagi. Enggak gitu. Makanya tunggu di Bekasi juga, kan di Bekasi ada Cikarang, yang dekat lagi Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta apa banyak. Jaksel. Kasih doang. Nggak pernah ke Jakarta. Justru makanya di Bandung nih yang heran. Di Bandung nih ada 3 titik yang tunggu samperin pasti selama 1 minggu. Jabrik, Uin, Nangor. Kalau misalnya emang niat nanti ke Bansel, karena ngeliat di maps, wah sejam pulang. Bolak-balik 2 jam nih ya kan. Tar dulu dah. Mungkin sesekali nggak bisa rutinan, tapi kalau kayak Nangor masih dekat, Uin masih dekat, Bandung, Jabrik masih dekat, bisa berangkat kayak gitu. Di Bekasi rada malas sebenarnya. Abang-abangan juga udah bilang, kayak teman-teman di Bekasi tuh bilang, lu cobain gue di Jakarta tuh gini iya doang. Bukan takut mah enggak kayaknya dah. Kalau takut karena open mic kan latihan kan, kita nggak takut buat apa ngebom di open mic mah udah ditelan aja udah. Cuman itu tadi bener ongkos segala macam. Tapi kayaknya kamu nanti kalau Suci ada, kamu masih ikutan Bu. Nah ini kayak Bang Agung ngomong dulu waktu itu kayak gitu, kayak gini ngomongnya, iya lu harus ikut gue gitu. Ya pasti ikut pasti ikut. Cuma ntar ada nggak sih? Enggak ya? Ada terus lah kayaknya. Cuman kan katanya riset jadi 1 lagi. Kemarin kan udah 10, riset lagi jadi 1, gak jadi 11-12 gitu. Kalau tuh gue tuh nulis tuh kadang jarang teh. Kalau nulis tuh jarang ya. Gue juga kadang masih main PS, main game segala macam. Tapi materi baru mah ada aja. Soalnya nggak tunggu tulis, tapi tunggu ingat di otak doang. Kamu kan nulis. Makanya gue mau nanya sama Teteh, lu kan harusnya bahasa ya Teh, lu udah berkeluarga, anak udah ada 2, nggak cuma 1 ada kan? Nulis tuh gimana? Aku nulis. Masak segala macem, nyiapin sahur, nyiapin buka. Gak terlalu ini sih, itu ringan sih. Bisa kayak gitu. Maksudnya teh enggak, aku baru tahu kamu nggak nulis. Enggak. Ya, terus apa? Poin-poin doang. Ngayal. Sama sok Suci? Nulis itu ya, itu ditulis, cuman tetap berangkatnya dari yang ngayal tadi, nyari Terus kamu tahu itu time-nya segitu gimana, timernya? Kan harus misalnya ya itu dicobain aja intinya doang. Karena udah jadi kayak gimana nih, cerita apa nih yang mau gue ceritain, temanya apa, keluarga, oke gue mau ceritain emak gue sama bapak gue. Pas di emak gue bagiannya, emak gue bidan tulisannya jelek, bapak gue perikanan, udah gitu. Terus gue tes, kurang lebih ini 4 over apa 4 under. Itu gak ada punchline-nya kamu yang enggak, udah dapat, makanya itu diingat, gak ditulis. Gila. Sebenarnya bahaya kan tes, sebenarnya bahaya, itu nggak dianjurin tuh kayak gitu tuh. Karena gimana mau nge-rewrite kalau misalnya ada yang ngebom? Iya gimana mau di-rewrite kan sekarang? Gila, aku nggak bisa sih Bu. Iya makanya nih Teh, coba Teh nyari lucu kayak gimana misalnya? Nyari yang lucu? Enggak, iya misalnya nyari dapat bisa satu bit tuh kayak nyari dulu lucunya atau ngayal aja? Lucu? Udah ngayal. Ada yang lucu? Iya. Ada 1 bit yang benar-benar datangnya tuh lagi nongkrong sendiri. Lagi ngerokok sendiri, kayak emang gue jelek tulisannya. Terus yang bikin gue takut kalau emang gue jelek tuh cuman 1, kalau disuruh beli sayur diruntut aja ceritanya gini, ngayal gue kalau beli sayur emang gue jelek, ntar tukang ininya nggak ngebaca. Akhirnya gue disuruh sama tukang sayur ke apotik karena emang gue dokter. Pas ke apotik ternyata beneran ada sayur, ternyata ini kimia farmer bukan kimia farma, ada aja di otak. Jadi nggak ditulis. Sampai sekarang aja nggak tahu ada pernah ditulis apa enggak tuh, nggak di HP, di notes nggak dicatat, di Word, di laptop nggak dicatat. Bisa ngumpulin sayang dong. Iya bener ya, sayang banget. Sayang, kamu misalnya itu udah lupa? Iya nanti makanya. Berarti pure nulis terus ya? Pure nulis, aku nggak bisa. Bisa nggak nyari? Nggak bisa. Nyari lucunya pas emang lagi nulis? Enggak, misalnya aku ada sesuatu yang lucu dimasukin gitu. Nah, soalnya kalau misalnya katanya kalau yang paling enak tuh penulisan, lu nulis aja dulu keresahannya ya, pasti ada keresahan kan, lucunya belakangan.
aja gitu tek-tek kan? iya, half punch, tek, terus punchline paling gedenya apa. Nah, itu yang paling enak kan katanya. Rata-rata Iya, rata-rata orang gitu kayak kan. Aku belum tuh kayak gitu tuh. Siapa Karena aja mungkin soal-soal lagi sibuk kuliah teh. Apalagi udah semester tinggi kan, udah nabraknya proposal. Nah, ini masa sempet-sempetnya lu skripsi belum beres lu materi tapi udah jadi. Kalau dipikir-pikir kayaknya gua jangan sampai tuh gua kayak gitu tuh. Kalau enggak ntar gua kayak kan sini. nulis paling cuma 10 menit Bu. Kalau dapat lucunya, kalau nggak dapat lucunya teh, Iya maksudnya. iya kan? Tapi cara nulis kamu cara ngapalin kayak gitu kamu ada nggak orang lain yang gitu juga? Ada nggak? Nggak tahu, pasti ada kayaknya kayak gitu. Kalau tuh gue emang kayak gitu. Jadi nggak terus apa ya ada hal ini keresahan dicatat. Nggak pernah kayak gitu. Kayak kemarin deh magang di pengadilan agama itu nggak ada yang ditulis. Itu sayang loh. Kamu akan selalu ingat nggak materi itu? Itu Kan makanya PR-nya di situ teh nanti masalahnya tuh ada di situ. aku tuh punya Google Drive ya Bisa. yang isinya video aku semua stand up. Jadi biar ingat nih. Materinya disimpan nggak? Materinya di Setting ngetik? tulisan. Oh tulis tangan. Iya tulis tangan sih. Susah lah gitu ya. Tulis tangan tuh susah banget. Nanti gue kadang kalau misalnya nulis ya bener-bener kayaknya nggak pernah ada tulis tangan. Kamu itu deh gift banget deh itu sumpah. Kamu gift banget. Iya, mungkin naluri Betawi kali teh ya, pada begitu. Langsung tang 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 berarti gitunya. Ngayal terus kayak kemarin di apa namanya pengadilan agama, toto ada mama ngantrinya mau ngambil SIM, ngapain ngambil SIM di sini? Itu sebenarnya udah lucu kan teh, cuman diruntut nih kita bikin cerita kayak gimana nih. Tapi itu benar nggak? Benar. Oh, benar ada kejadiannya. Nah, iya, ini orang ngantri, pokoknya bingung kan, Bapak ada bisa saya bantu? Ini deh ngambil SIM di mana? Ambil SIM di sini. Sebenarnya udah mentok di situ doang kan ceritanya. Ujung-ujungnya ya bapak itu pulang. Oh dia nggak ngomong mau ke pengadilan Enggak. negeri? Itu emang Dia asumsi dia kamu? kirain pengadilan itu tuh pengadilan agama ya udah pokoknya pengadilan semuanya bisa ngurus di situ. Ternyata ya enggak. Udah bapak itu pulang. Tapi kan kita akhirnya sebagai komika kan harus sayang nih ya kan. Akhirnya gua arahin aja bang, ke sono no pengadilan negeri tuh gini. Kalau enggak kita bikin cerita. Itu hasil komput sama orang Bekasi ya. Ada Toce lucu banget, cepet banget itu bilang. Cek gue ada bahan kayak gini nih, ada orang tuh ngambil SIM cek ke pengadilan agama. Gue ngapain kan nggak ada. Oh gini naik gue katanya apa namanya, pas lu tanya ibu emang kenapa, ibunya jawab padahal kan nggak ada cerita kayak gitu kan. Ibunya jawab ini soalnya kayak saya kemarin ketilang, terus kata polisinya suruh ke pengadilan. Wah ibu mohon maaf nih, ibu salah, mungkin disuruh ke pengadilan negeri, ini mah pengadilan agama. Oh beda-beda lah, kalau pengadilan agama mah kebanyakan ngurusin orang cerai. Bu lah emang mau saya ceraiin, yang bilang suami saya lagi kan kayak gitu. Dapet ceritanya padahal aslinya Iya ngerti. Berarti kamu mah enggak ini ya, maksudnya teh dari satu beat kamu yang nyatanya paling 50% iya realnya berapa kayak gitu, kayak apa sih jenis teknik apa sih? nggak tahu. Bukan teknik apa ya namanya teh? Watif, bukan watif. Kalau yang nambahin gitu apa? Kalau nggak tahu ya orang bilang katanya storytelling apa kayak misalnya jadi cerita aja udah kayak gitu. Iya. Dan jenis tipe kamu bercandanya kayak gitu juga loh. Barusan apa sih? Barusan apa sih? Tadi itu bahas minyak tawon. Itu tahu nggak cerita aslinya tuh begini teh. Gue lagi nongkrong sama teman-teman di rumah, ngobrol aja lagi nongkrong. Terus ada teman cerita kalau mau mabuk minum alkohol. Orang kan biasanya kalau mabuk udah over nih minum alkohol banyak-banyak muntah. Istilahnya nembak. Terus kata teman bilang, lu gue coba bangsat nih di kampus nih. Dia udah tahu triknya. Kalau misalnya minum mau kuat, katanya biar nggak gampang muntah, itu katanya lu minum minyak goreng murni itu diminum teh. Jadi nanti kalau minum alkohol itu nggak gampang muntah. Teman nyeletuk, oh itu minyak goreng. Kalau minyak tawon gimana? Katanya kayak gitu. Terus gue bilang katanya, oh, berarti jadi berisik. Bilang jadi berisik kalau minyak tawon. Bilang gitu. Nah, pada ketawa kan. Iya, ini kayak lucu nih gue kalau diruntut ceritanya. Cuman nggak mungkin Diganti teh sama ngebahas minum alkohol, nggak mungkin bahas gitu. Itu gue basic pesantren pertama. Kedua lu di Bandung yang biasa clean. Gitu bahas kayak gitu tuh nggak mau. Tuh kalau ikut itu kan kemarin jadi salah satu materi buat di ini. Oh yang barusan? Suci. Pas lagi tempur di ini ya 15 besar loh, materinya temanya kuliner. Nah itu bahas itu makanan pesantren, terus makanan pas gue lagi ngekos ya itu